Malam itu helikopter yang membawa Fardi, Jessica dan Jimmy mendarat di hutan pinggir pantai Country Home. Menurut sang pilot, hanya dari sinilah mereka bisa melarikan diri meninggalkan negara ini melalui jalan laut. Karena uang yang dimiliki oleh Fardi, maka dengan mudah dia mendapatkan kapal mewah yang akan membawa mereka untuk melarikan diri dari kejaran anak buah Jerry. Sebenarnya tidak ada yang mengejar Fardi dan dua orang anak buahnya itu. Tapi karena ketakutan, mereka merasa bahwa setiap hembusan nafas mereka akan mengingat kalau Jerry selalu berada di belakang membuntuti mereka. Ayo kalian siap-siap. Kita akan pergi ke Macau. Jangan langsung ke Hong Kong. Aku khawatir Jerry akan mengirim anak buahnya untuk mengejar kita di sana. Kata Fardi. Bos, bisakah saya mencari toilet sebentar? Tanya Jessica. Pergilah. Dalam 10 menit kau sudah harus berada di sini. Kata Fardi mengizinkan. Terima kasih, bos. Kata Jessica lalu bergegas berjalan menuju ke rumah warga yang berada di kawasan pesisir pantai itu. Sebenarnya Jessica tidak ingin buang air. Alasannya untuk pergi ke toilet tak lain dan tak bukan hanyalah untuk mengirim pesan suara kepada Jerry. Setelah semuanya selesai, akhirnya Jessica mematikan ponselnya, mencabut SIM card lalu mematahkannya menjadi 2 bagian dan membuangnya di tanah. Apakah kau sudah selesai? Tanya Fardi begitu Jessica muncul di hadapannya. Sudah, bos. Jawab Jessica. Baiklah. Ayo kita berangkat. Jangan sampai orang-orang Jerry mencium jejak kita di sini. Kata Fardi lalu bergegas menaiki sampan kecil yang akan mengantar mereka bertiga menuju ke kapal mewah yang menunggu sekitar 200 meter dari tepi pantai. Sementara itu Jerry yang sedang dalam perjalanan ke villa klasik di Metro City memperlambat laju kendaraannya ketika ponselnya berbunyi memberitahu bahwa seseorang telah mengirim pesan di WhatsApp-nya. Jerry, maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengkhianati MU. Semua ini aku lakukan agar antara aku dan Fardi tidak ada hutang budi. Semoga kau bahagia. Suatu saat jika kita bertemu, aku akan rela menjadi budak MU. Jessica. Terserah padamu lah. Aku tidak membutuhkan MU. Aku juga tidak ada urusan dengan Fardi. Bagiku jika ada yang menjual, maka aku beli. Kata Jerry dalam hati sambil meletakkan ponselnya di kursi penumpang. Metro City. Pagi-pagi sekali Jerry sudah duduk di ruang tamu rumah Drago. Dia baru saja selesai menulis surat yang akan dia titipkan kepada Harry untuk diberikan kepada Mr. Briley. Sudah saatnya untuk menentukan langkah. Perusahaan sudah aman dan musuhku sudah mati. Kewajibanku sebagai tulang punggung keluarga telah kujalankan dengan sangat baik. Kini adalah waktuku untuk menggapai kebahagiaan yang aku dambakan. Jerry menarik nafas dalam-dalam lalu menghempaskannya kuat-kuat. Lama juga Jerry berpikir sampai keningnya berkerut tajam dan pada akhirnya dia meraih ponselnya dan mengirim pesan suara di grup. Pagi ini, tepat pukul 8, kalian semua berkumpul di villa klasik. Kata Jerry dalam pesan suara di grup WhatsApp tersebut. Saat ini baik Tuan Sham, Draco, Harry, Black, Regan dan Jeb sudah mewanti-wanti bahwa pesan ini pasti akan datang juga dari tuan muda sekaligus ketua mereka. Mereka berdoa pagi semoga lambat bergulir. Tapi apa mau dikata, walau dengan berat hati, mereka pun membalas pesan dari Jerry itu juga. Baik ketua. Kata Harry. Kami akan segera ke villa klasik dan menunggu Anda di sana. Kata Jeff. Siap ketua. Kata Black pula. Tepat pukul 8 pagi, semua anak-anak Dragon Empire dan Tiger milik Tuan Sham telah hadir memenuhi halaman villa itu. Di sana ada juga Ivan Patrick, ada juga Rico, Arslan, Daniel, Ryan, David dan Kevin yang baru sembuh juga berada di sana bersama Regan. Tampak jelas raut wajah sedih dan cemas tergambar jelas pada masing-masing orang. Tak lama kemudian sebuah taksi datang dari arah tikungan dan berhenti tepat di depan villa tua itu dan tampak Jerry bersama Clara turun dari taksi tersebut. Ketua sudah tiba. Ayo itu ketua sudah sampai. Mari kita sambut. Lalu mereka pun berbaris dan membungkuk hormat. Selamat datang ketua. Kata mereka secara serentak membuat merinding bagi orang-orang yang mendengar. Terima kasih. Kata Jerry sambil berjalan menggandeng tangan Clara membelah barisan penghormatan itu.
Selamat pagi saudara-saudaraku baik itu dari Dragon Empire maupun kelompok Tiger Sham. Selamat pagi ketua. Berat mata memandang, berat bahu memikul, berat pula lidah berucap. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Itu adalah hukum alam yang tak bisa dihindari oleh kita sebagai insan yang hanya menumpang di dalam dunia luas ciptaan Tuhan ini. Seperti yang sudah saya katakan kemarin bahwa setelah misi kita ini selesai, maka saya Jerry William akan segera pergi dari kota ini bersama istri saya yaitu Clara untuk memulai kehidupan baru. Jauh dari kata serakah dan ketamakan, jauh dari ambisi dan lepas bebas dari kekangan orang lain. Di sini, Jerry dan Clara sudah menikah di rumah Draco secara kecil-kecilan dan tidak perlu ontor jelaskan karena akan sangat banyak bab yang tidak penting nantinya. Dalam pertemuan ini, saya dengan berat hati ingin mengucapkan salam perpisahan kepada kalian semua yang berada di villa ini. Jaga persatuan kalian dan teruslah maju bersama sebagai sebuah keluarga. Saya tidak pandai berkata-kata manis dan tidak pula pandai dalam berdrama. Karena intinya sudah jelas bahwa pagi ini keputusan bulat sudah saya ambil untuk tidak lagi terlibat dalam perusahaan dan sebentar lagi kami berdua akan meninggalkan kota ini. Baiklah, semua sudah jelas dan saya ucapkan ribuan terima kasih karena kalian telah dengan setia berada di belakangku dalam apa jua keadaan. Terima kasih yang tak terhingga. Maka dari itu, terimalah penghormatan yang tulus dari diriku. Kata Jerry lalu membungkuk hormat kepada semua yang ada di ruangan itu. Banyak wajah-wajah yang lesu dan mata memerah saat ini. Dan yang paling tidak dapat membendung perasaan kesedihan adalah Ryan, Daniel, Rico, Arslan dan Ivan. Sedangkan David dan Kevin yang tidak tahu apa-apa hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan sambil menatap ke kiri dan ke kanan seperti orang linglung. Kalian anak-anak Dragon Empire dengarlah baik-baik. Kalian telah menyaksikan sendiri bahwa aku telah menyerahkan tampuk kepemimpinan Dragon Empire kepada Jerry anak angkatku. Dan itu berlaku sampai kapanpun selagi Jerry William masih hidup. Sebarkan kepada seluruh orang-orang di setiap pelosok bahwa mereka harus tunduk dan patuh kepada orang yang memegang lambang kepemimpinan Dragon Empire. Kata Draco. Kalian juga sama. Suatu saat jika Jerry berubah pikiran dan kembali ke kota ini, maka kalian harus tunduk patuh kepada Jerry William sebagai ketua kalian. Lambang kepemimpinan berada di tangannya dan yang tidak patuh akan dihukum mati. Kata Tuan Sham berteriak agar semua yang ada di tempat itu mendengarkan. Hidup ketua, hidup ketua, hidup ketua. Kata mereka serentak. Sudah dihukum mati. Kata Tuan Sham berteriak agar semua yang ada di tempat itu mendengarkan. Hidup ketua, hidup ketua, hidup ketua. Kata mereka serentak. Sudah saatnya aku pergi, ayah, dan Tuan Sham. Aku titipkan anak-anak kepada kalian berdua. Kata Jerry sambil memeluk Tuan Sham dan berusaha untuk tidak menangis ketika dia memeluk Draco. Kalian anak-anak Dragon dan Tiger. Kalian lihat di sini ada sahabat-sahabatku. Mereka adalah Ivan Patrick, Rico, Ryan, Daniel dan Arslan. Aku titipkan mereka kepada kalian sebagai wakilku di sini. Jika ada keputusan yang akan kalian ambil, jangan lupa untuk merundingkan dengan mereka. Kata Jerry lalu berdiri dari kursi ketua dan berjalan menghampiri sahabat-sahabatnya itu lalu memeluk mereka satu persatu.